dulu ya, direkod. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ahlan wa sahlan teman-teman, kembali lagi di Akademi Al-Mawahib. Pada kali ini kita bertemu kembali di dalam kelas baca kitab. Ya, pada sesi kali ini kita telah masuk pada kelas baca kitab. Sebelumnya kita telah belajar di kelas menulis, kemudian kelas percakapan, dan sekarang kelas baca kitab. Sebentar. Nah, oke, kita pada kesempatan kali ini kita telah masuk pada, saya akan share screen dulu ya, pada materi keempat, kelima, dan keenam. Kita masuk pada ke materi yang keempat dulu, kita ulang ya, kita ulang sedikit tentang materi yang keempat. Nah, di materi yang keempat ini kita membahas tentang i'rab. Ya, jadi saya akan ulang sedikit ya, nggak apa-apa ya. Sebentar, oke. Nggak macet ini. Layar saya kelihatan apa tidak nih di sini? Layar saya. Kelihatan, Ustaz. Kelihatan ya? Oke, di materi keempat. Jadi di sini nanti kita akan praktek sedikit juga, namun kita akan mengulang, yaitu dari bab i'rab, kemudian isim-isimnya, isim-isim yang mu'rab dan mabni. Ini yang sangat penting juga di dalam bahasa Arab atau di dalam membaca kitab adalah tentang pemahaman tentang i'rab. Ya. I'rab, kenapa kita mempelajari i'rab? Kenapa kita mempelajari bab i'rab? Yaitu setelah kita menentukan suatu kata apakah termasuk isim atau fi'il, langkah selanjutnya adalah bagaimana cara menentukan tanda bacanya. Jadi i'rab ini adalah untuk menentukan tanda baca. Misalnya alhamdu, apakah nanti dibaca alhamda atau alhamdi atau alhamdi. Itu dipelajari oleh yang namanya i'rab. Ya. Oke. Dipelajari di bab i'rab. Ya. Sebentar saya akan Oke, sebelumnya apakah teman-teman di materi ke-4, 5, 6 ini ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Mungkin teman-teman punya pertanyaan? Silakan. Ya, jadi saya akan ulang sedikit demi sedikit aja. Apa yang dimaksud dengan i'rab? I'rab adalah perubahan akhir kata dikarenakan ada perbedaan ambil atau di situ ada sesuatu atau penyebab yang menyebabkan suatu kata itu harus dibaca fathah atau sesuatu harus dibaca kasroh atau lafaz tersebut harus dibaca dhamma. Nah, di situ ada mu'rab, mabni. Sebelum saya lanjut, saya ini agak bingung juga. Apakah teman-teman sudah menyimak video sebelumnya? Tolong dikonfirmasi. Silakan. Apakah teman-teman sudah menyimak materi yang keempat dan kelima dan keenam? Oke, memang kemarin belum ada tugas nanti karena di bab awal itu memang masih terlalu global, jadi belum begitu rinci. Nanti kita akan berikan tugas di bab selanjutnya. Anda belum, Ustaz? Masih belum sempat. Belum sempat, oke. Mungkin kita ulas di sini sedikit demi sedikit, tidak apa-apa? Bagaimana? Kita ulang sedikit demi sedikit. Ustaz. Oh ya, oke. Ya, jadi di dalam nahwu yang terpenting adalah yang namanya i'rab. Ya, pasti teman-teman sudah tahu yang namanya i'rab. Ya, i'rab itu adalah perubahan akhir kata.
Apa lawannya i'rab? Lawannya i'rab adalah bina. Ya, lawannya i'rab adalah bina. Bina itu artinya tetap atau tidak berubah. Kemudian selain ada lafaz i'rab dan bina, adalah istilah mu'rab dan mubni. Ya. Mu'rab adalah kata yang bisa berubah akhirnya. Ya. Nah, kemudian mabni adalah kata yang tidak bisa berubah akhirnya. Tip perbedaan i'rab dan mu'rab. Apa perbedaan i'rab dan mu'rab? I'rab adalah sifatnya, kalau mu'rab adalah kata yang disifati oleh i'rab tersebut. Ya, jadi kalau kita menggunakan istilah i'rab itu adalah sifatnya. Tapi kalau mu'rab itu lafadznya. Alias lafadz ini hukumnya apa? Mu'rab. Lafadznya mu'rab. Ya. Jadi lafadznya yang dikenai sifat i'rab itu namanya mu'rab. Jadi i'rab itu sifatnya, mu'rab itu lafadznya. Paham ya di sini ya? Mungkin saya harap paham teman-teman di sini. Pembagian i'rab ada 4, i'rab rafa, nasab, jar, dan jazm. Nanti akan dibahas di selanjutnya itu ada pembagian i'rab juga. Apa saja yang berlaku i'rab apa saja yang berlaku pada isim, yaitu rafa, nasab, dan jar, ya. Jadi isim kita di bab 1 sampai 3 kan membahas tentang isim juga ya. Jadi isim itu bisa disifati dengan i'rab 3 saja. Ya. Yaitu rafa, nasab, dan jar. Tidak ada kata jazm dalam isim. Alias isim tidak boleh di'irobi dengan jazm. Ya. I'rab apa saja yang berlaku pada fi'il, yaitu 3, rafa, nasab, jazm. Tidak ada jar dalam fi'il. Alias fi'il itu tidak boleh di jar. Ya. Oke, ini peta konsep. Saya punya peta konsep i'rab, pembagian i'rab ada 4, rafa, nasab, jar, dan jazm. Oke, sampai sini jelas teman-teman? Apakah ada yang ingin ditanyakan di sini? Silakan sebelum saya lanjut. Bisa bertanya lewat chat atau melalui bertanya langsung, silakan diaktifkan. Oh, pengertian jazm itu apa, Ustaz? Jazm. Oke, Ya. sebelumnya. Nah, Di bab kelima. Jazm ya. Jazm nanti ada pengertiannya di bab selanjutnya. Cuma di sini saya akan jelaskan. Jazm itu adalah perubahan tertentu di akhir kalimat yang ditandai dengan sukun atau pengganti sukun. Ya, itu namanya jazm. Perubahan tertentu di akhir kata atau lafaz yang ditandai dengan sukun atau pengganti sukun. Jadi jazm itu identik dengan sukun. Ya. Nanti punya harokat-harokat yang identik. Ya. Rafa itu identik dengan doma. Kemudian nanti nasab itu identik dengan fathah, jar itu identik dengan kasroh, jazm itu identik dengan sukun. Alias kalau orang mengatakan rafa, itu biasanya yang terbesit dalam pikirannya adalah rafa berarti doma. Kalau nasab berarti fathah. Kalau jar berarti kasroh. Kalau jazm berarti sukun. Ya, jazm alias sukun. Itu pengertian dasar dari jazm. Mungkin ada yang ditanyakan lagi. Memang kalau di sini kalau dibahas secara terpisah ya, ini nanti memang sulit untuk difahami. Tapi ini istilah yang di awal Anda harus mengenalnya ya, harus mulai familiar dengan istilah-istilah ini. Kita di sini nggak apa-apa. Mungkin Anda belum begitu tergambar semuanya tentang baca kitab ini. Cuma ini adalah poin-poin penting dulu. Ya, seperti ibarat membangun rumah, kita kumpulkan dulu batu batanya, pasirnya, airnya, nanti kita bangun satu persatu. Ya. Ada yang ingin ditanyakan lagi, teman-teman, sebelum kita lanjut? Silakan bisa bertanya lewat chat atau bertanya langsung. Teman-teman, silakan ada yang ditanyakan atau tidak? Sebentar. Lanjut, Ustaz. Lanjut ya. Oke, kita ke materi yang kelima. Materi kelima, di sini layar saya bisa dikelihatan di sini, layar saya? Kelihatan, Ustaz. Kelihatan ya. Di materi kelima yaitu bab isim, fiil yang mu'rab dan mabni. Jadi di
di bab keempat tadi kita bahas tentang i'rab sama mu'rab. Kemudian ada bina dan mabni. Ya, i'rab itu sifatnya, mu'rab itu lafadz yang disifati dengan i'rab alias bisa berubah. Ya. Kalau i'rab itu perubahannya, kalau mu'rab itu lafadz yang berubah. Kalau bina itu tidak bisa berubah, kalau mabni itu adalah lafadz yang tidak bisa berubah. Jadi di sini ada isim dan fiil yang mu'rab dan mabni. Alias kalau isim mu'rab alias isimnya bisa berubah. Kalau fiil mu'rab fiilnya bisa berubah. Kalau isim mabni itu isimnya tidak bisa berubah. Kalau fiil mabni fiilnya tidak bisa berubah. Berdasarkan i'rab dan bina, isim dibagi menjadi berapa? Dibagi menjadi dua, yaitu isim yang mu'rab dan isim yang mabni. Ya. Ada berapa isim yang mu'rab atau bisa berubah pada akhirnya? Isim yang mu'rab, ya. Jadi teman-teman ya di sini, khususnya yang hadir di sini nanti dan umumnya nanti teman-teman yang melihat rekaman ini, tolong difahami tentang isim yang mu'rab yang 10 ini. Ya, jadi kalau bisa dihafalkan di luar kepala. Karena mulai awal sampai akhir nanti kita tetap akan berhubungan dengan isim-isim yang 10 ini. Ya, isim yang mu'rab 10 ini akan berlaku selamanya kalau kita ingin mahir baca kitab Gundul. Oke. Isim yang mu'rab atau isim yang bisa berubah. Jadi isim-isim ini nanti bisa dibaca fathah atau bisa dibaca kasroh, bisa dibaca dhamma. Isim yang mu'rab atau harokat akhirnya bisa berubah. Ada 10. Paham ya maksudnya mu'rab? Mu'rab artinya adalah harokat akhirnya bisa berubah. Itu ada 10. Yang pertama adalah isim mufrad, ya. Kemudian yang kedua adalah isim tasniyah. Yang ketiga adalah jamak taksir atau jam'ut taksiri. Yang keempat adalah jam'ul muannatsis salim dan yang kelima jam'ul mudzakkar salim. Yang keenam asmaul khamsah. Yang ketujuh isim ghairi munsharif. Yang kedelapan isim mangkus, yang kesembilan isim maksur dan yang ke-10 adalah al-mudhaf ila ya mutakalim atau isim yang disandarkan atau disambungkan dengan ya mutakalim. Ya mutakalim adalah ya kepunyaan. Ya. Nanti di sini ada penjelasan atau definisi masing-masing dari 10 ini. Jadi tolong nanti saya sekali lagi saya tekankan untuk menghafalkan 10 ini di luar kepala. Oke, setuju ya? Oke, kalau Anda ingin menghafalkan cukup dengan jari bisa. Nah, isim mufrad, isim tasniyah, jamak taksir, kemudian yang keempat jamak mudzakkar salim. Pakai ini, tirukan gerakan saya. Jam'ul mudzakkar salim. Yang kelima jam'ul muannatsis salim. Oke. Ya, isim mufrad, isim tasniyah, jamak taksir, jamak mudzakkar salim. Yang kelima jam'ul muannatsis salim. Isim mufrad itu artinya isim tunggal. Isim tasniyah artinya dual. Jamak taksir itu adalah isim yang 3 atau lebih dari 2, 3 ke atas. Kemudian jam'ul mu'annas dulu, jam'ul mu'annatsis salim. Kenapa kita begini? Karena kalau aturan sholat, ya kan, jamaah sholat yang paling atau umumnya atau yang wajib kan laki-laki di depan, perempuan di belakang. Jadi kalau gini itu kita menunjukkan jamaah perempuan ada di belakang. Ya, jadi ini untuk gerakan yang untuk menghafalkan. Ini bisa membantu, sangat membantu sekali. Jam'ul muannatsis salim alias jamak perempuan. Kemudian jam'ul mudzakkar salim. Jam'ul mudzakkar salim kita pakai gerakan seperti ini. Kenapa? Karena biasanya bapak-bapak itu berada di depan. Seperti ini. Kemudian yang ke-6 adalah asmaul khamsah, isim-isim yang 5. Kemudian yang ke-7 adalah isim ghair munsharif, nanti ada pengertiannya, ada pembahasannya. Yang ke-10, yang ke-8, 9, ini istilah-istilah. Oke teman-teman? Di sini jelas ya? Isim yang mabni ada 3. Isim-isim yang mabni ada 3. Ya. Apa maknanya isim mabni? Adalah isim yang tidak bisa berubah.
dalam keadaan apapun dia bentuknya, harokatnya tetap nggak bisa berubah. Yes. Apapun bentuknya pasti itu saja nggak bisa berubah. Apa itu? Isim mausul, kemudian isim isyarah, dan isim domir. Ismul mausul ini kata sambung, kemudian ismul isyarah adalah kata tunjuk, yang ketiga ismul domir adalah isim domir. Ya. Ini nanti juga ada pembahasan di sini, jadi ini masih pemetaan aja ya, masih pengenalan untuk mengenalkan istilah-istilah ini. Jadi isim, saya ulangi, saya kembali ke di sini. Berdasarkan i'rab dan bina, isim dibagi menjadi dua, yaitu isim yang mu'rab. Isim yang mu'rab ada berapa tadi? 10. Isim yang mabni ada 3. Ya. Isim mu'rab ada 10, isim mufrad, isim tasniyah, jamak taksir, jam'ul mu'annats salim, jamak mudzakkar salim, asmaul khamsah, isim ghairu munsharif, isim maksur, isim mangkus, dan al-mudhafu ila ya'il mutakallim. Itu 10. Oke. Nah, ini fi'il. Ada berapa pembagian fi'il? Fi'il tahu ya, fi'il adalah kata kerja. Kemarin kita sudah bahas di bab sebelumnya tanda-tanda isim dan tanda-tanda fi'il. Jadi teman-teman sudah bisa membedakan, oh ini isim, oh ini fi'il dengan ciri-ciri. Sekarang kita ingin lebih dalam lagi, fi'il dibagi menjadi beberapa bagian. Juga fi'il ada yang mu'rab, ada yang mabni. Ini pembagian fi'il secara global ya, atau pembagian dasarnya fi'il ada 3. Fi'il madhi yaitu fi'il lampau, contohnya kataba, telah menulis artinya. Kemudian yang kedua adalah fi'il mudhari, yaitu fi'il yang sekarang atau akan datang. Contohnya yaktubu, kataba, yaktubu. Kataba telah menulis, yaktubu sedang menulis atau akan menulis. Yang ketiga adalah fi'il amar atau kata perintah. Ya, fi'il amar ini waktunya ini untuk sekarang atau yang akan datang. Contohnya uktub. Contohnya di sini uktub, tulislah. Ya. Oke. Teman-teman, saya mau izin untuk mengambil chart. Ya. Ini saya lupa untuk ces-cesan ya, ces-cesannya laptop saya. Sebentar ya teman-teman ya, mohon izin. Nah, teman-teman, oke kita lanjut lagi ya. Teman-teman kalau mau minum silahkan, ya, silahkan belajar, disiapkan buku tulisnya, pulpoinnya, minumnya juga disiapkan. Saya juga menyiapkan minuman di sini. Oke, silahkan. Ya. Baik, kita lanjut ya. Fi'il ada 3, fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amar. Nah, dari sini teman-teman bisa difahami, gambar saya bisa dilihat ya. Layar saya bisa disimak di sini. Nah, sekarang dari segi i'rab dan binanya atau dari segi berubah atau tidak berubahnya, fi'il juga dibagi menjadi fi'il yang mu'rab dan fi'il yang mabni. Nah, ada berapa fi'il yang mu'rab atau ada berapa fi'il yang bisa berubah? Fi'il yang mu'rab atau fi'il yang berubah itu hanya satu saja, yaitu fi'il mudhari. Ya, atau fi'il masa sekarang atau yang akan datang yang tidak bersambung dengan nun taukid atau dengan nun niswah. Ya. Maka hukumnya selalu rofa. Rofa tadi identik dengan apa? Identik dengan dhammah. Ya. Contohnya tadi kan kata apa? Yaktubu. Fi'il mudhari kan yaktubu ya. Nah, yaktubu. Nah,
Selama fi'il mudhari ini tidak bersambung dengan nun taukid dan nun niswah, dia pasti atau hukum dasarnya dibaca yaktubu. Tidak boleh yaktubi, tidak boleh yaktuba. Yaktubu. Gitu. Ya. Ini yang bisa berubah. Fi'il mudhari yang seperti ini nanti yang bisa yaktuba, bisa yaktubu, bisa yaktub. Tergantung nanti amil atau penyebab yang masuk pada fi'il tersebut apa. Maka hukumnya selalu rofa sampai kemasukan huruf nasab atau huruf jazm. Contoh fi'il yang mu'rab adalah yadhabu, yaitu sedang atau akan pergi. Yadhabu, sedang pergi atau akan pergi. Yadhabu ini bisa yadhaba, bisa yadhab, bisa yadhabu. Ya. Tadi kan i'rob atau harokat ya. I'rob yang berhubungan dengan fi'il itu cuma 3, yaitu rofa, nasab, jazm. Tidak boleh jer. Jer kan identik dengan apa tadi? Kasroh. Alias fi'il tidak boleh dikasroh. Tidak boleh yadhabi. Ya, kecuali nanti ada yang keadaan darurat. Di sini dikatakan fi'il yang berubah yaitu adalah fi'il yang tidak bersambung dengan nun taukid. Nah, kalau begitu apa itu nun taukid? Nun taukid adalah nun yang ditambahkan sebagai penguat suatu kalam. Ya, nun taukid, nun penguat. Bentuknya di akhir fi'il yaitu kalau dalam yaitu bentuknya nun taukid itu bagaimana? Yaitu di akhir fi'il dalam keadaan di fathah seperti yaktubanna. Tadi kan fi'il mudhari contohnya yaktubu. Nah, ketika kita ingin mengucapkan bahwasanya seseorang itu benar-benar menulis, kita ingin menguatkan makna, ya penguat, kita ingin menguatkan bahwasanya Zaid memang benar-benar menulis misalnya, maka kita tambahkan nun taukid, yaitu bentuknya dengan nun di syiddah dan di fathah. Jadi yaktubanna, ya yaktubanna ini. Nah, atau ini nun taukid ada 2, yang di fathah atau yang disukun seperti yaktuban. Ini nun taukid sakilah namanya yang berat, atau yaktuban nun taukid khafifah yang ringan. Ini sama-sama untuk penguat. Ya. Kita lihat kan fiilnya yaktubanna sama yaktuban, baknya ya atau lam fiilnya mungkin sudah dijelaskan oleh Ustaz Hasan di kelas menulis. Ada fa fiil, ada ain fiil, ada lam fiil. Lam fiilnya di sini dia selalu di fathah. Ya. Benar-benar menulis. Jadi kalau ada fiil mudhari yang bersambung dengan nun taukid ini, dia selalu di fathah atau mabni fathah. Jadi fi'il mudhari yang bersambung dengan nun taukid atau dengan nun niswah nanti itu berubah dari mu'rab menjadi mabni. Mabni apa? Mabni fathah. Kita lihat di sini fathah. Apa itu nun niswah? Nun niswah adalah dhamir nun yang berfungsi sebagai tanda bahwa pelaku pekerjaan adalah mereka perempuan banyak. Contohnya at-thalibatu para siswi yaktubna. Nah, nun sukun di sini atau nun fathah di sini ini namanya nun niswah. Ya, bukan nun taukid tapi nun niswah sebagai tanda bahwa pelaku pekerjaan di sini adalah perempuan banyak. Ya, jadi yang menulis di sini adalah siswa banyak. Siswi banyak, ya, para siswi. Ya, atau libatu itu jamak dari tolibatun. Tolibatun, tolibatani, tolibatun. Ya. Di sini jelas ya, teman-teman. Nah, jadi kalau ada fiil yang bersambung dengan nun taukid dan nun niswah, hukumnya mabni. Kalau nun taukid tadi mabni fathah, ya, baknya atau lam fiilnya di fathah, kalau di sini disukun. Yang kedua, nah kita lihat baknya disukun. Ada berapa fiil yang mabni? Kita sudah bahas fiil yang mu'rab ada 1, yaitu fiil mudhari yang tidak bersambung dengan nun taukid dan nun niswah. Sebaliknya, yang mabni ada berapa? Fiil yang mabni ada 3. Ya, fiil yang mabni ada 3, yaitu fiil madi atau fiil yang lampau. Ya. Kemudian fiil amar dan yang ketiga adalah fiil mudhari yang memenuhi syarat. Ya. Kita lihat di sini. Nah, fiil madi atau fiil lampau atau fiil madi yang pertama hukum aslinya adalah
huruf terakhirnya selalu di fathah alias mabni fathah. Contohnya doroba. Ya. Doroba fi'il madhi selalu doroba, tidak boleh dorobu, tidak bisa, tidak boleh dorobu, tidak boleh dorobi. Nah, dia selalu di fathah. Yang kedua adalah fi'il amar, yaitu kata perintah. Hukum aslinya huruf akhirnya selalu dijazm. Tadi apa jazm? Disukun. Identik, jazm itu identik dengan sukun. Ya, perubahan tertentu yang ditandai dengan sukun itu namanya jazm. Contohnya idrib, pukullah. Ya, kita lihat di sini baknya disukun. Jadi fi'il amar atau kata perintah itu pasti disukun, ya. Contohnya tulislah uktub. Ya. Kemudian makanlah kul atau bacalah ikro, disukun. Semuanya disukun. Itu adalah kata perintah. Kemudian fi'il mabni yang ketiga adalah fi'il mudhari yang bersambung dengan nun taukid, ya, dan bersambung dengan nun niswa di sini. Ini kebalikan dari fi'il yang pertama tadi. Mu'rab itu fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan nun taukid dan nun niswa. Itu hukumnya mu'rab. Kalau bersambung dengan nun taukid dan nun niswa, hukumnya mabni. Fi'il mudhari yang bersambung dengan taukid itu hukumnya mabni, maka hukumnya mabni fathah. Contohnya la ya'kulanna amrun. Ya'kulanna dari kata ya'kulu. Ya, ya'kulu artinya sedang makan, kemudian kita ingin menguatkan bahwasanya amar di sini benar-benar makan, kita tambahkan nun taukid, yaitu nun yang di syiddah dan di fathah. Jadi ya'kulanna. Kita lihat lamnya di sini selalu di fathah alias mabni fathah. Ya'kula. Ya'kulanna. Amar benar-benar makan. Ini yang pertama. Atau fi'il mabni dari fi'il mudhari ini adalah yang bersambung dengan nun niswa. Fi'il mudhari yang bersambung dengan nun niswa, maka hukumnya mabni sukun. Contohnya at-thalibatu yaktubna. Dari kata yaktubu, ya, ketika kita ngomong yaktubu, dia menulis. Kalau para siswi yang menulis yaktubna, ya. Nah, yaktubna di sini baknya disukun alias mabni sukun. Apa hukum huruf? Jadi kita isim sudah bahas. Isim yang mu'rab ada dua, yaitu mu'rab dan mabni. Yang mu'rab ada 10, kemudian yang mabni ada 3. Fi'il juga begitu. Yang mu'rab ada 1, yang mabni ada 3. Sekarang huruf. Apa hukum huruf dari segi mu'rab dan mabni? Huruf pasti selalu dihukumi mabni dan tidak dihukumi mu'rab. Ya. Huruf, nanti baik huruf jer atau huruf nasab atau huruf jazm itu pasti mabni, tidak dihukumi mu'rab, alias huruf itu dalam keadaan apapun tidak berubah. Nanti contohnya huruf jer min. Min dalam keadaan apapun min disukun, ya. Kemudian fi misalnya dalam keadaan apapun fi gak bisa berubah menjadi fa, gak bisa berubah menjadi fu, ya. Tips di sini tanda-tanda isim dan fi'il adalah masuk dalam kategori huruf. Huruf jar adalah termasuk huruf. Huruf nasab adalah huruf. Huruf jazm adalah termasuk huruf. Oke, itu materi yang ke-5 tentang pembagian isim yang mu'rab dan mabni, fi'il yang mu'rab dan mabni, dan huruf. Ketiganya sudah kita bahas. Di sini ada pertanyaan teman-teman? Boleh silakan diaktifkan mic-nya dan untuk bertanya. Saya ingin kembali ke screen. Silakan, ada pertanyaan? Kalau secara global cukup, Ustaz. Paling pertanyaannya akan ada di materi yang lain terkait masalah isim mangkus, maksur. Oh ya, itu nanti ada di bab yang ke-6 insya Allah. Iya, di bab ke-6. Iya, salah. Oke. Ini sebagai permulaan. Oke, di sini saya akan lihat chat. Di sini ada beberapa pertanyaan juga. Oke. Di sini ada pertanyaan, Ustadz, domir itu apakah kata ganti? Ya, domir itu kata ganti. Ya, domir itu apa namanya? Hukum aslinya adalah kata ganti. Ya, kata ganti. Kalau
dia apa namanya? Kalau orang tunggal, orang pertama ya, ada orang pertama, ada orang kedua, dan ada orang ketiga. Kalau orang pertama kan itu saya dan kami, atau orang kedua itu dia dan mereka. Kalau orang kedua itu kamu ya, kamu dan kalian, dan macam-macamnya nanti. Dan orang ketiga itu dia dan mereka. Nah itu pakai istilah namanya domir ya. Nanti ada domir, ada nanti di apa namanya di pembahasan selanjutnya. Oke, kita lanjut di sini ya. Ya. Setuju? Kita lanjut di sini. Setuju, Ustaz. Lanjut aja. Apakah tidak ada pertanyaan lain? Saya tidak apa yang mengulang-ulangnya di sini agar kita semuanya tambah apa namanya? Tambah mantap ya. Mungkin saya di video rekaman itu mungkin ada yang kelewatan, mungkin singkat, kadang belum terlalu jelas. Ya. Tapi nanti nggak apa-apa, kita ulang agar lebih menancap. Oke, saya akan lanjut ke materi yang ke-6. Bisa dilihat layar saya, teman-teman? Tolong dikonfirmasi. Layar saya bisa dilihat di sini? Bisa, Ustaz. Bisa ya? Oke, di materi yang ke-6. Yaitu pembahasan isim, fi'il, dan huruf. Alias kita membahas definisi dari masing-masing tadi isim yang mu'rab, mulai isim mufrad, tasniyah, jamak. Kita akan sedikit bahas di sini. Oke, saya minum dulu ya teman-teman. Silakan kalau teman-teman mau minum silakan. Oke, materi ke-6. Nah, kita masuk pada isim. Isim yang mu'rab ada 10. Kembali saya tegaskan, teman-teman kalau bisa menguasai di isim-isim yang 10 ini, karena dari awal sampai akhir nanti kita akan bersinggungan dengan isim-isim yang 10 ini. Ya. Apa yang dimaksud dengan isim mufrad? Isim mufrad adalah isim yang bermakna tunggal dan merupakan bentuk dasar suatu kata. Jelas ya di sini ya, isim mufrad kata tunggal. Yang kedua adalah apa yang dimaksud dengan isim tasniyah? Isim tasniyah adalah isim yang menunjukkan makna dual dengan tambahan alif nun dalam keadaan rafa dan tambahan ya nun dalam keadaan nasab dan jar yang berharokat fathah sebelum ya. Ya, ini kalau rafa itu ditambahkan dengan alif nun jadi kitabani, kalau nasab jar kita baini. Tabun tambahkan alif nun menjadi kitabani, kalau nasab jar nanti kita baini. Nanti ada hubungannya nasab dan jar. Kita belum bahas nasab dan jar, jadi di sini memang belum begitu kelihatan apa namanya definisinya. Jelas ya di sini ya. Kita sekilas saja di sini nanti. Dan apa yang dimaksud dengan jamak taksir adalah jamak yang tidak beraturan, yang berubah dari bentuk mufradnya. Ya. Ini jamak yang tidak beraturan namanya jamak taksir. Jadi jamak ini sudah ditentukan oleh orang Arab. Ya, contohnya kitabun, jamaknya orang Arab menjadikan jamak dari kitab adalah kutubun. Kitabun, kutubun. Rasulun, rusulun. Ya. Qalamun, aklamun. Dan ini tidak bisa dikarang, teman-teman. Alias harus dihafalkan. Ya. Alias harus dihafalkan. Oke, sebelumnya saya akan sebentar. Ada pertanyaan juga. Oh, nanti di sini. Sebentar. Mohon maaf ya untuk di sini untuk Kak Ari ini saya akan videonya akan saya off dulu. Ya. Saya kurang begitu konsentrasi ya. Baik. Kita lanjut ya. Materi yang ke-6. Di sini yang ketiga kita masuk ke jamak taksir.
Apa yang dimaksud dengan jamak taksir? Jamak taksir adalah jamak yang tidak beraturan. Kitabun menjadi kutubun, rasulun menjadi rusulun. Dan ini tidak bisa dikarang teman-teman, alias harus dihafalkan. Di sini ada tip bagaimana kita dapat mengetahui bahwa suatu kata dapat disebut dengan jamak taksir, alias bagaimana cara mencari jamak suatu lafaz. Kita dapat mengetahuinya dengan memperdalam bahasa Arab, ya, dengan sering membaca dan menghafal kosakata. Ini tentunya teori dasar lah. Kalau orang ingin tambah wawasan, pasti harus banyak membaca. Nggak bisa instan kita duduk diam, lamun terus hafal semua jamak taksir, nggak bisa. Ya, harus berusaha. Kita harus banyak membaca, banyak belajar. Nah, kalian juga bisa mencari jamak taksir dari kata tertentu dengan menggunakan buku kamus, ya, baik itu kamus offline atau kamus online. Atau kamus elektronik Al-Ma'ani di sini. Di sini ada sedikit tips dari saya, ya. Atau di bonus juga ada kamus yang versi Arab ke Arab. Itu silakan bisa diinstal atau di sini ada link download. Kalau di HP itu tinggal diklik ya. Di PDF ini ada, silakan diklik, itu nanti menuju ke Play Store. Caranya bagaimana? Yaitu di sini ada gambar. Pertama silakan ketik pada kata yang akan dicari jamaknya pada kolom nomor 1 di sini. Ya, nanti biasanya di sini ada gambar kaca pembesar ya, kaca pembesar. Nah, itu silakan diklik ya. Kalau nggak punya keyboard bahasa Arab, silakan download di Play Store juga ada. Banyak tutorialnya di YouTube cara menginstal keyboard bahasa Arab itu juga banyak. Silakan diinstal. Dan jamaknya ketika kita tulis, kita ketik kemudian kita enter atau kita klik kata yang ingin kita cari, nanti muncul makna-makna seperti ini. Fana artinya apa? Ya. Dan jamaknya ada yang ada tulisan wal jam'u. Di sini wal jam'u afniyatun. Fanaun artinya jamaknya adalah afniyatun. Ya. Oke. Saya akan ke ganti layar, teman-teman. Saya akan menunjukkan bagaimana menggunakan kamus versi Ma'ani, versi Arab ke Arab. Di sini layar saya bisa dilihat, teman-teman? Bisa dilihat layar saya? Sebentar ya, masih loading sedikit. Nah, di sini ada kamus versi Ma'ani, ini yang versi di website. Ada yang aplikasi, ada yang website. Ini sama saja fungsinya. Dan itu cari yang versi Arab ke Arab ya. Arab ke Arab. Nah. Di sini ada, kita hapus dulu ya, misalnya. Ini teman-teman, bisa dilihat ya kursor saya. Nah, ketika ingin mencari jamak suatu lafaz, kita tinggal ketik saja. Ya. Tinggal kita ketik apa yang ingin dicari. Saya punya lafaz misalnya apa ya? Misalnya apa contohnya teman-teman? Teman-teman punya contoh apa di sini yang ingin dicari jamaknya? Ayo silakan. Saya akan berikan caranya, cara mencari jamak. Ayo teman-teman, silakan. Terserah, semua lafaz terserah, sembarang, nanti kita akan coba cari di sini. Misalnya banyak gajah. Apa? Banyak gajah. Banyak gajah. Gajah itu bahasa Arabnya apa? Fil. Filun ya. Fil. Kita ketik fil, filun. Fa ya lam. Di sini ada filun. Kita klik. Sebentar, masih loading di sini. Ya. Di sini ada banyak nanti, ada fayala, berarti bukan. Cari yang filun ya, bukan fayala, bukan failun, tapi filun. Ya. Filun di sini isim. Ya. Filun artinya gajah kan, satu gajah. Nah, wal jam'u, al jam'u di sini jamaknya filun adalah afyalun. Ya. Filun, al filu hayawanun tuhumul jisim.
alias fil itu adalah hewan dokhmul jisim, yaitu yang badannya besar. Minal awasib astadiyah, yaitu tergolongan dari hewan yang menyusui. Ya. Bisa di sini teman-teman? Sudah ketemu jamaknya apa di sini? Afyalun. Contoh lagi, ayo teman-teman. Banyak buku. Banyak buku. Banyak buku, sebentar. Banyak buku ya. Buku bahasa Arabnya apa? Kitabun. 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 Kita ketik aja kitabun. Kaf, ta, alif, ba. Nah, di sini banyak pilihan kan? Pilih yang sesuai yang kita tulis tadi. Kita berarti yang atas sendiri. Masih loading, kita tunggu sejenak. Nah, di sini. Di sini nanti juga banyak harokat di sini atau banyak cara baca dari tulisan kitabun. Di sini ada kutabun, bukan ini yang ingin kita cari tapi kitabun ya. Kitabun masdar kataba, yaitu isim masdar dari kataba. Kataba yaktubu kitaban. Seperti itu yang diajarkan oleh Ustaz Hasan ya di dalam mufradat. Nah, kitaban wal jam'u jamaknya kitab apa? Kutubun. Ya. Kutubun. Ketemu di sini jamaknya? Ya. Pokoknya kalau kita ingin mencari jamak taksir, cari apa namanya yang ada lafaz wal jam'u. Ya. Atau satu kali lagi. Mungkin yang lafaz yang masih asing untuk teman-teman. Apa? Mau tanya Ustaz? Ya, silakan. Iya. Itu kan kutubun itu harokat domatainnya nggak lengkap, itu cara menyimpulkannya gimana Ustaz ya? Itu kan ba-nya tidak ada tanda baca. Kutub di sini kan tidak ada domahten ya? Iya. Iya. Bagaimana caranya? Saya juga masih awam soalnya. Bagaimana menentukan kok dibaca kutubun? Ya. Jadi di sini karena ini kamus ya, kamus, dan di sini tidak ada amil, istilahnya tidak ada amil di sini, ya kita baca kutubun karena isim kalau lafaz dasar dan dia belum masuk kepada susunan kalimat itu umumnya di doma, alias di domah ten, ya. Kalau ada alnya tidak boleh ditanwin atau tidak boleh di domah ten. Tapi kalau tidak ada alnya silahkan ditanwin. Ya, kutubun. Ya. Kalau Anda mau baca kutuban boleh, tapi harus sebutkan penyebab apa? Kenapa Anda baca kutuban? Misalnya menjadi objek dan objek itu harus dibaca nasab nanti. Ya, ada nanti. Objek itu harus dibaca nasab dan tanda nasabnya adalah fathah, maka kutub harus dibaca fathah menjadi kutuban. Atau kutubin dibaca jer. Kenapa kalau dibaca jer? Iya, karena kemasukan huruf jer min kutubin atau fi kutubin. Boleh. Tergantung kalau Anda mau baca kutuban, kutubun dalam keadaan seperti ini, silakan. Karena ini belum masuk pada susunan kalimat, mesti di sini bebas. Ya, tidak ada aturannya. Bisa difahami, Bapak? Bisa difahami tadi? Insya Allah, Tat. Terima kasih, Tat. Ya, insya Allah, Tat. Terima kasih. Mungkin satu kali lagi contoh yang lain, lafaz yang asing bagi kita. Contohnya, yang kita ingin coba cari di sini. Apa? Coba banyak bulan, Tat. Banyak bulan. Bulan ya? Banyak bulan. Bulan bahasa Arabnya apa? Apa yo? Kamar. Komarun. Komar. Kof, kita tulis kof, mim, ro. Ya. Komar. Di sini ada yang atas sendiri ya. Kita klik di sini. Kita tunggu sejenak. Nah, di sini ada komaro, ada fiil. Cari yang isim. Karena komarun adalah isim, ditanwin. Di sini ada keterangan komaro fiil, berarti bukan yang ini yang kita cari. Ada komiro fiil, bukan ini yang kita cari. Ada komaro fiil, bukan ini yang kita cari. Ada komiro isim, bukan ini yang kita cari.
Sebentar, ini masih loading tadi. Ada banyak baca di sini ya. Jadi lafadz Arab kalau nggak ada harokatnya ini, kemungkinan bacanya tuh banyak sekali. Ya, ada komiro, bukan. Komrun, bukan. Kumaro, bukan. Kumrun, bukan. Karena yang kita cari adalah komarun. Kumrun, bukan. Komaro, isim. Nah, ini komaro yang di sini kan koma, run, atau koma, ron, atau koma, rin. Yang penting, harokat keduanya itu jelas. Ya, itu isim. Itu bahasa Arab seperti itu. Yang penting, dua atau harokat terdepannya itu jelas. Berarti koma, run, ini yang kita cari. Wal jam'u adalah akmarun. Jadi banyak bulan, bahasa Arabnya apa? Akmarun. Ya, banyak bulan bahasa Arabnya adalah akmarun, dari kata komarun di sini. Ya, bukan kumrun ya, kumrun. Bukan ini yang kita cari, tapi yang kita cari adalah yang nomor 10. Ini cara mencari jamak taksir. Ya. Jadi ini bisa Anda buat latihan ya teman-teman. Kalau Anda ingin memperbanyak perbendaharaan jamak taksir, jadi Anda kan di situ ada, mungkin teman-teman ada yang dapat fasilitas kamus ya, kamus tentang isim ya, atau kumpulan kosakata tentang isim, itu kan di situ ada banyak ya. Silakan gunakan kamus ini, dicari jamaknya apa, ketemu tulis. Ketemu jamaknya ditulis. Satu persatu Anda tulis, kalau Anda lupa dilihat lagi. Oh, saya dulu pernah menulis komarun itu jamaknya adalah akmarun. Oh, ini tulisan saya akmarun. Nanti kelamaan Anda bisa ya, akan hafal banyak atau mempunyai banyak perbendaharaan jamak taksir. Karena di susunan bahasa Arab nanti itu juga banyak yang tersusun dari jamak taksir. Oke, kita kembali ke materi ya teman-teman ya. Setuju ya? Kita kembali ke materi. Sebentar. Ya, setuju Ustaz. Bisa ya? Sudah bisa ya cara mencari jamak ya, teman-teman? Insya Allah. Halo, Ustaz. Ini jamak taksir. Kemudian, sebentar saya lihat chat, ada pertanyaan. Terima kasih Ustaz. Oh, yang sama-sama. Ada pertanyaan tadi, cara mencari jamak taksir di kamus Muhammad Yunus gimana Ustaz? Ya, kamus Muhammad Yunus ini kamus yang populer juga. Ini bentuknya sedang ya. Kalau kamus Munawir itu yang besar, ini yang sedang ya. Tebalnya kira-kira segini. Nah, ini sama, teorinya atau praktiknya hampir sama dengan kamus Ma'ani tadi. Tinggal dicari yang ada tulisan apa? Wal jam'u. Ya, di situ di dalam kamus itu biasanya ada wal kitabun, wal jam'u, kutubun. Qamarun, wal jam'u, akmarun. Ya. Syamsun, wal jam'u, syumusun. Dan seterusnya itu ada biasanya. Jelas dari sini teman-teman ya? Oke, kita lanjut. Apa yang dimaksud dengan jamak muannas salim adalah jamak yang menunjukkan beberapa jenis perempuan dengan tambahan alif dan tak di akhirnya. Ya, muslimatun menjadi muslimatun. Tholibatun menjadi tholibatun. Tambahan alif dan tak di akhirnya. Ya, taknya yang bundar ini dibuang, kemudian digantikan dengan alif tak. Saya harap jelas di sini teman-teman. Ini mudah kok. Apa yang dimaksud dengan jamak mudzakkar salim adalah jamak yang menunjukkan beberapa jenis laki-laki dengan tambahan wawu dan nun dalam keadaan rafa. Salim ini artinya beraturan, ya, alias bentuk tunggal suatu lafaz itu tidak berubah. Kalau jamak taksir itu jamak yang tidak beraturan, alias bentuk dasarnya berubah. Contohnya tadi kitabun menjadi kutubun. Di situ ada alif yang dibuang, kemudian harokatnya dari di kasroh dirubah menjadi di doma, itu tidak beraturan. Tapi kalau jamak yang ada istilah salim itu beraturan. Ya, contohnya di sini muslimun. Muslimun artinya satu orang muslim. Ketika ingin menunjukkan bahwasanya banyak muslim yang melakukan pekerjaan, kita tinggal menambahkan wawu dan nun. Jadi muslimuna, dan bentuk tunggalnya di sini tidak berubah. Maka di sini dikatakan jamak mudzakkar salim, yaitu jamak yang beraturan, alias
Makna beraturan adalah bentuk tunggalnya tidak berubah. Ada tolibun menjadi tolibuna. Ini kalau dalam keadaan rofa. Kalau keadaan jar dan nasab menjadi muslimina. Ya, kalau tolibun menjadi tolibina. Kalau musanna tadi kan muslimaini, yaitu yang sebelumnya itu di fathah, tapi kalau jamak sebelumnya di kasroh. Ini perbedaannya musanna dengan jamak. Kita lihat di sini contoh. Ini mungkin teman mudah ini ya. Saya harap bisa dipahami. Kemudian isim yang selanjutnya adalah asmaul khamsah, yaitu isim-isim yang 5. Ini istilah ulama nahwu, ulama bahasa Arab atau ulama nahwu ya, nahwin. Isim-isim yang 5 ini adalah isim yang sudah tertentu. Tidak bisa kita rubah, tidak bisa kita tambahkan yang lain. Isim yang 5 itu adalah abuka, ya, abuka, akhuka, hamuki, fuka, dan du. Alias abun, akhun, hamun, fudu. Ini isim-isim yang 5. Ya, ini isim-isim yang 5. Abun, akhun, hamun, fu, dan du. Abun artinya ayah, akhun artinya saudara laki-laki, hamun artinya kerabat suami, fu artinya mulut, du artinya pemilik. Ya. Hamu ini hamun artinya kerabat suami. Ya. Di sini ya nanti ada pembahasan secara bahasa. Jelas ya teman-teman ya di sini ya. Kita lanjut. Nah, ini yang membuat penasaran, yang mungkin belum difahami oleh teman-teman, isim mangkus dan isim maksur. Apa yang dimaksud dengan isim mangkus? Isim mangkus adalah isim yang huruf akhirnya berupa ya asli yang berharokat kasro dan sebelumnya berharokat kasro. Contohnya as-sa'i, yaitu orang yang berjalan. Al-qadi artinya hakim. Ar-rodi artinya orang yang ridho. Dan ya di sini ini ya asli, ya, bukan ya tambahan. Berbeda dengan ya kepemilikan. Ya kepemilikan contohnya kitabun, kalau kita ingin mengatakan itu kitab saya menjadi kitabi. Atau kolamun, kalau itu kita ingin mengatakan itu pulpen saya, itu saya mengatakan kolami, pulpen saya. Tapi di sini ya di sini bukan tambahan. Ya kita tidak bisa mengatakan as-sa'i tanpa ya, nggak bisa, sulit sekali. Al-qadi tanpa ya. Ya. Ini tidak bisa. Alias ya di sini ya asli, huruf asli, bukan tambahan. Dan sebelum ya berharokat kasroh, maka kalau ada lafaz seperti ini namanya isim mangkus. Ya. As-sa'i, al-qadi, ar-rodi, ini namanya isim mangkus. Ya, mungkin tadi ada yang menanyakan ini pengertiannya isim mangkus. Jelas ya teman-teman ya di sini ya. Kemudian yang jelas ya. Apa yang dimaksud dengan isim maksur? Isim maksur adalah isim yang huruf akhirnya berupa alif, baik yang lurus atau yang bengkong. Alif yang lurus atau yang bengkong. Yang berharokat fathah sebelumnya. Contohnya Musa, artinya Musa, nama Nabi Musa. Al-Fatah artinya pemuda. Isan, Nabi Isa. Nah, kalau ada isim yang belakangnya seperti alif seperti ini, ya, dan sebelumnya itu berharokat fathah, kita lihat harus berharokat fathah, al-Fatah, Musa, al-Fatah, Isa, maka ini namanya isim maqsur. Ya. Di sisi lain dia memang isim mufrad. Ya, kita lihat asain tunggal, isim mufrad. Tapi di sisi lain dia punya nama yaitu isim mangkus. Musa dia isim mufrad tunggal, ya, al-Fatah tunggal, Isa tunggal, tapi di sisi lain dia punya sifat lain namanya isim maqsur, yaitu huruf yang huruf akhirnya berupa alif dan berharokat fathah sebelumnya. Jelas ya di sini teman-teman ya? Jelas ya? Jelas, Ustaz. Oke. Yang ke-9 al-mudhafu. Ini yang ke-9. Tapi kalau tadi kan urutannya ke-10. Saya ini dahulukan. Nanti yang terakhir saya akan bahas isim ghairu munsharif karena itu agak panjang pembahasannya. Oke. Al-mudhafu ilaihi al-mutakalim adalah isim yang disambungkan dengan ya mutakalim. Yaitu tadi perbandingan dengan isim mangkus tadi, ya di sini adalah ya tambahan. Kalau saya ingin mengatakan buku saya mengucapkan kitabi, kolami, artinya apa? Pulpen saya. Saubi artinya pakaian saya.
Ya-nya di sini adalah ya tambahan. Ya, tambah. Oke. Kita lanjut ya. Nah, ini yang ke-10 yaitu isim ghair munsorif. Nah, ini juga penting teman-teman. Ini isim ghair munsorif juga banyak di bacaan-bacaan kita. Kenapa nanti? Karena isim ghair munsorif dia punya hukum yang agak berbeda dengan isim-isim yang lainnya. Di sisi lain dia isim mufrad, memang isim mufrad. Tapi di sisi lain nanti ada yang mufrad, ada yang jamak. Tapi di sisi lain dia punya sifat namanya ghairu munsorif. Saya ulangi ya. Gambarannya isim ghair munsorif itu nanti kalau jer dia harus di fathah. Ya, alias nanti kalau dia kemasukan huruf jer, dia harokat jernya atau tanda jernya adalah fathah, tidak boleh dikasrah. Apa itu isim ghair munsorif? Adalah isim yang tidak bisa ditanwin dikarenakan ada ilat atau penyebab tertentu. Contohnya Masajida, Fatimata, Ibrahimah, Ahmada, ini namanya isim ghair munsorif. Oke, kenapa dia dibaca isim ghair munsorif? Kita lihat pembahasannya di sini. Ya. Tadi dikatakan kan ada isim ghair munsorif adalah isim yang tidak bisa ditanwin. Ya, kita ada di sini Masajida tidak bisa ditanwin, Fatimata tidak bisa ditanwin, Ibrahimah tidak ada tanwin, Ahmada tidak bisa tanwin. Tidak bisa ditanwin. Kenapa dia tidak bisa ditanwin? Dikarenakan ada ilat. Ilat itu artinya penyebab. Ya, ada penyebab tertentu. Nah, kalau begitu ada berapa ilatnya atau ada berapa penyebab isim ghair munsorif tidak bisa ditanwin? Secara global ilatnya ada 2. Ya. Yang pertama adalah li'illatin wahidatin. Cuma dikarenakan satu penyebab. Yang kedua li'illataini far'iyataini. Dikarenakan 2 penyebab. Ya. Dikarenakan 2 penyebab. Ini istilah nahwu ya. Jadi kalau saya tanya isim ghair munsorif ilatnya ada berapa? Langsung saja jawab illatun wahidatun atau li'illataini far'iyataini. Seperti itu. Itu yang pertama. Nah, masing-masing dari illatun wahidatun atau illataini far'iyataini punya pembagian juga. Yang masuk pada illat wahidah atau satu penyebab itu ada 3 jenis. Yang masuk pada 2 penyebab itu ada 2 jenis. Ya. Jadi nanti di cabang-cabang ada cabangnya. Kita lanjut ya. Kita ke yang illatun wahidatun. Kita yang masuk ke yang nomor 1 dulu ya. Yang masuk nomor 1 kan tadi ada 3. Apa saja itu 3? Ada berapa jenis yang masuk pada kategori? Ada 3 jenis. Apa saja? Yang pertama adalah sighatul muntahal jumu' namanya. Sighatul muntahal jumu' ya. Yaitu jamak, yang mana jamak ini adalah sudah mentok-mentoknya jamak, tidak ada jamak lain. Ini keistimewaan bahasa Arab. Jamaknya itu punya beberapa macam. Ya, jamaknya satu lafadz kadang di bahasa Arab itu tidak hanya satu, tapi banyak bentuk. Ya, banyak bentuk. Tadi ada contoh tadi filun. Coba kita kembali ke kamus tadi ya, teman-teman. Kita setuju kita kembali ke kamus? Ya, tadi saya ingin menunjukkan bahwasanya satu lafadz itu kadang mempunyai banyak jamak. Di kamus di sini, di kamus ma'ani ini teman-teman. Tadi contoh filun, tadi contoh fil kalau nggak salah. Fil tadi artinya apa? Gajah. Kita ketik fil ya, filun. Ini kalau di komputer bisa langsung di enter, atau nanti kalau ada kursornya bisa diklik dulu. Nah, kita ingin mencari filun gajah, bukan failun ya, tapi filun nomor 3. Jamaknya adalah afyalun dan filatun atau fialatun. Ya, jadi lafadz fil saja itu dia mempunyai 2 jamak, yaitu bisa afyalun, bisa fialatun. Ya, bisa fialatun. Nah, itu yang ingin saya tekankan. Kemudian kita kembali di sini. Layarnya bisa dilihat teman-teman? Tolong konfirmasinya. Apakah layar saya bisa dilihat?
Ya, oke. Cek di sini. Sebentar, masih macet. Mana ini kursor saya? Oke, saya akan berbesar. Nah, ada berapa jenis yang masuk pada kategori illatun wahidatun? Yaitu ada 3. Yang pertama namanya sighatul muntahal jumu, yaitu yang mengikuti wazan mafa'ila dan mafa'ila. Alias wazan ini artinya bentuk ya. Jadi kalau ada lafaz yang bentuknya mafa'ila atau mafa'ila, ya, contohnya seperti masajid dan mafatiha. Masajid artinya adalah beberapa masjid, mafatiha artinya beberapa kunci. Nah, jadi kalau ada lafaz seperti ini nanti hukumnya isim ghairu munshorif atau dia termasuk isim ghairu munshorif alias tidak bisa ditanwin. Dan kalau jer dia harus di fathah, tidak di kasro. Oke. Kalau ditanya masajid, dia bentuknya apa? Isim ghairu munshorif. Ilatnya apa? Dia termasuk ilat 1. Apa ilat satunya? Yaitu sighat muntahal jumu. Kemudian yang kedua adalah alif ta'nits maqsura. Ini yang masuk pada ilat 1 ya. Yang masuk pada ilat 1 adalah alif ta'nits maqsura, yaitu alif bengkong. Yang begitu wazan fa'la, fu'la, fi'la. Itu yang mengikuti bentuk fa'la, fu'la, dan fi'la. Jadi fa'la ini kayak rumus saja. Jadi kalau ada lafaz yang bentuknya mirip fa'la, atau mirip fu'la, atau mirip fi'la, maka itu isim ghairu munshorif. Kalau contoh fa'la, mardo. Fu'la, hubla. Fi'la, tikrob. Ini namanya alif ta'nits maqsura, alif bengkong. Ya. Ini maksuro. Kata isim maksur tadi, ya. Isim maksur. Yang ketiga adalah yang masuk pada ilat 1 adalah alif ta'nits mamdudah, yaitu yang mengikuti wazan fa'la'a dan fu'ala'a. Jadi kalau ada lafaz yang bentuknya mirip fa'la'a dan mirip fu'ala'a, maka itu termasuk isim ghairu munshorif, termasuk satu ilat yaitu alif ta'nits mamdudah. Contohnya fa'la'a sokhro'a artinya padang, fuqara'a artinya para orang miskin, fuqara. Itu yang ilat 1. Kita masuk kepada yang kedua. Ilat yang kedua adalah illataini far'iyataini. Yang masuk ada berapa jenis yang masuk pada kategori 2 ilat ini? Ada 2 jenis. Tadi kan di awal ada 2 jenis. Yang pertama adalah alamun, yang kedua adalah sifatun. Alam itu nama, sifatun artinya sifat. Alias ada 2 penyebab nanti yang menyebabkan isim itu dibaca isim ghairu munshorif. Saya lanjut. Ini penting, tolong konsentrasi. Ya, ini memang isim ghairu munshorif ini salah satu bab yang sulit memang di dalam ilmu nahwu. Banyak yang belum paham kadang di isim ghairu munshorif. Ini tapi saya harap teman-teman bisa memahami apa yang saya jelaskan nanti. Alam, isim alam ya tadi illataini far'iyataini punya 2 jenis. Yang pertama alam, yang kedua sifat. Nah, alam sendiri itu harus digabung dengan salah satu dari 6 hal berikut. Ya, agar alam ya atau nama seseorang itu termasuk isim ghairu munshorif, maka dia harus digabung dengan salah satu dari 6 berikut. Alias alam atau nama alamun ini harus di sisi lain dia nama, di sisi lain dia yang pertama harus wazan fi'il atau bentuk fi'il. Namanya itu menyerupai bentuk fi'il. Contohnya Ahmada mengikuti wazan af'ala. Nah, Ahmada ini kan mirip fi'il atau bentuk fi'il af'ala, ya kan? Atau kalau kita ingin mengartikan Ahmad seperti fi'il, maka kita punya lafaz Hamidah Yahmadu, ya. Hamidah artinya telah memuji, Yahmadu sedang memuji. Kalau aku memuji yaitu Ahmadu, ya. Kalau khutbah biasanya nahmaduhu wa nasta'inuhu seperti itu kan. Ahmadu. Nah, ini tapi dia bukan fi'il tapi dia nama, tapi namanya dia mengikuti wazan
fi'il. Maka seperti ini Ahmad termasuk isim ghairu munsharif. Ilatnya apa? Termasuk 2 ilat. Apa itu? Alamun atau nama plus wazan fi'il. Ini yang pertama. Yang kedua, nama harus bergabung dengan tambahan alif nun. Artinya namanya di situ ada tambahan alif nun. Contohnya Utsmana. Utsman. Ya, kalau Utsman ini termasuk isim ghairu munsharif. Di sini apa ilatnya? 2 ilat, yaitu alam, di sisi lain dia nama. Yang kedua dia tambahan alif nun. Yang ketiga udul. Istilahnya udul yaitu mengikuti wazan fu'al. Contohnya Umar. Nah, Umar dia nama orang. Di sisi lain dia termasuk udul. Ya. Udul itu apa? Yaitu yang mengikuti wazan fu'al. Oke. Jelas ya? Kemudian yang keempat adalah nama harus berbentuk tarkib masji. Tarkib masji itu seakan-akan apa ya? 2 kata yang digabung menjadi satu. Contohnya tarkib masji adalah Hadramaut. Hadramaut ini nama, dia nama provinsi, ya nama provinsi di Yaman, ya itu namanya Hadramaut, provinsi Hadramaut, Hadramaut atau kalau istilahnya di sini Hadramaut, Yaman, ya. Nah, ini kalau diurai sebenarnya dia kayak terdiri dari 2 kalimat, yaitu hadoro mautun, hadoro mautun. Ya, jadi ada yang mengatakan, ada yang berkeyakinan memang Hadramaut itu memang kan panas di sana kondisinya, sampai dikatakan barang siapa yang hadoro, hadir di sana, mautun, akan menemui kematian, alias mungkin kelaparan atau kehabisan air. Nah, artinya dengan istilah seperti ini, tapi dia malah dijarangkan nama kota, namanya Hadramaut. Ini namanya tarkib masji. Nah, Hadramaut nanti ini tidak boleh ditanwin, kalau jer nanti tidak boleh di kasroh alias di fathah. Nah, termasuk isim ghairu munsharif, kenapa? Dia alam, di sisi lain dia juga tarkib masji. Yang kelima taknis, nama tapi dia bentuknya perempuan. Contohnya Makkatun, di sini ada tak marbutoh, tak perempuan. Yang keenam adalah nama ajami plus ajami, yaitu nama selain Arab, contohnya Ibrahim. Ya, Ibrahim, maka di sini dia nama, di sisi lain dia ajam. Maka dia termasuk isim ghairu munsharif. Dari ini, atau kita punya ini yang nama. Kemudian sifat. Sifatnya bagaimana? Nah, tenang, masih ada. Dan sifat harus bergabung. Apa tadi pertanyaannya? Namun alam harus bergabung dengan salah satu dari hal berikut. Dan sifat harus gabung dengan salah satu dari 3. Jadi kalau alam itu harus dengan 6 kombinasinya. Kalau sifat cuma 3, yaitu apa? Wazan fi'il. Sifat ya sifat ya. Sifat itu sifat. Sifat baik, sifat buruk itu namanya sifat. Kalau alam tadi nama. Yaitu yang mengikuti wazan ahsana. Contohnya, ya, mengikuti wazan af'ala. Contohnya ahsana. Ahsan artinya bagus. Di sisi lain dia mengikuti, ahsan kan bagus ya. Bagus itu kan sifat ya. Nah, sifat di sisi lain dia bentuknya mengikuti wazan af'ala. Yang kedua adalah sifat, tapi di situ ada tambahan alif nun, contohnya sakrona alias mengikuti wazan fa'lana. Ya, jadi rumusnya ini yang belakang ini, wazan ini rumus. Kalau ada kata yang bentuknya mirip af'ala, kebetulan dia juga sifat, maka itu isim ghairu munsharif. Atau ada sifat yang bentuknya mirip dengan lafadz fa'lana, contohnya sakrona, maka sakrona di sini adalah isim ghairu munsharif. Kemudian yang ketiga adalah udul, yaitu yang mengikuti wazan maf'ala, fu'ala, fu'al. Contohnya maf'ala, masna, wa thulatha, ukhor. Masna ini isim ghairu munsharif karena dia masna artinya 2 ya, 2. Masna itu 2. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Seperti itu kan. Nah, mathna di sini dia sifat, di sisi lain dia mengikuti wazan maf'ala. Jadi ilatnya sifat dan udul. Sifat dan udul. Atau thulath. Thulathun ya, fu'alun kan, thulathun dia sifat plus udul. Yang keempat adalah fu'al, sifat plus udul, yaitu ukhor contohnya. Ukhor maka di sini dia termasuk isim ghairu munsharif. Nah, itu tadi teman-teman.
10 isim yang mu'rab yang wajib difahami dan wajib dihafalkan di luar kepala. Oke, kita ke tanya jawab. Jadi di bab ini belum ada rumus, teman-teman ya. Kita masih pemanasan. Apakah ada pertanyaan, teman-teman? Ada, Ustaz. Silakan. Dengan Bapak? Oke, Bapak Dede Suntara. Ya, silakan. Yang pertama, terkait masalah jamak taksir. Ya. Apakah kita seandainya memberikan contoh dengan istilahnya tambahan waw nun atau iya nun gitu. Jadi contoh kayak kitabun kan kutubun, itu jamak taksir. Tapi kita masukkan ke jamak mudzakkar salim contoh. Apakah bisa atau memang istilahnya nggak boleh? Tapi ini contoh untuk pengajaran saja. Oh, seperti itu ya. Jadi pertanyaannya apakah bisa jamak itu dengan tambahan waw nun seperti itu ya? Ya, seperti kan kayak kitabun kan harusnya kan kutubun jamak taksir. Apakah nggak boleh dimasukkan ke jamak mudzakkar salim seperti kitabuna, kitabina gitu kayak gitu. Oke. Jadi ya pertama yang perlu diketahui jamak taksir, saya ulangi ya, jamak taksir itu jamak yang tidak beraturan, kitabun menjadi kutubun. Kemudian ada sisi lain jamak mudzakkar salim, muslimun menjadi muslimuna. Nah, di sini ada aturan, Pak ya. Kalau jamak mudzakkar salim itu adalah tadi kan ke definisi jamak mudzakkar salim ya. Jamak mudzakkar salim adalah untuk menunjukkan saya akan bentar, Pak, saya ulangi ya biar jelas ini. Ke mana ya tadi ya? Saya akan share screen. Oke, ini akan nanti saya ulang jawabannya, Pak. Saya akan ke definisinya jamak dulu. Oke, di sini ya. Ada pertanyaan yang bagus dari Bapak Dede Suntara. Apakah boleh, Ustaz, jamak itu cukup dengan menambahkan wawu dan nun? Ya. Atau jamak taksir kita jadikan jamak mudzakkar salim saja, tidak usah jamak taksir. Contohnya kitabun kan jamak taksirnya adalah kutubun. Apakah tidak boleh kalau kita jadikan kitabuna saja dengan tambahan wawu dan nun? Kita kembali ke definisinya jamak mudzakkar salim apa? Adalah jamak yang menunjukkan beberapa jenis laki-laki. Ya. Jamak mudzakkar salim adalah untuk menunjukkan beberapa jenis laki-laki. Artinya secara umum atau secara tidak langsung, jamak mudzakkar salim ini khusus untuk orang laki-laki. Kalau orang itu apa? Orang yang berakal, punya akal. Dan itu memang sudah terbukti. Kebanyakan jamak mudzakkar salim adalah jamak yang di situ isim yang punya akal. Contohnya muslimun, dia punya akal. Muslimuna berarti para muslim, orang yang punya akal. Tolibun, tolibuna, tolib artinya murid. Murid itu kan punya akal. Maka di situ bisa dijadikan jamak mudzakkar salim. Nah, kenapa kita pun tidak boleh jadikan jamak mudzakkar salim? Karena kita pun bukan orang yang berakal atau bukan sesuatu yang berakal, maka tidak bisa dijadikan jamak mudzakkar salim. Kitabuna, para kitab tidak bisa. Tapi kutubun beberapa kitab. Bisa difahami, Pak ya? Jawaban saya di sini. Bapak Dede? Enggak, masalahnya Ustaz, kalau memang istilahnya patokannya yang berakal, intinya mah manusia lah istilahnya. Kita ambil contoh waladun, anak laki-laki, itu rata-rata jadi auladun gitu. Jadi jamak taksir. Apakah bisa gitu? Kita ambil contohnya yang itu aja, yang waladun. Bisa jadi jamak mudzakkar salim waw nun atau yang waladina, waladuna gitu. Tapi kebanyakan pakai yang jamak taksir aulad. Jadi di situ ya kembali ke ini ada yang bagus juga. Kalau patokannya berakal, kenapa waladun tidak waladuna seperti itu, Pak ya? Bisa dikatakan memang waladun ini walada ya bahwa walid ya. Waladun ini dia saya share screen lagi
ke definisinya. Oke, di sini kan muslimun menjadi muslimuna. Tolibun menjadi tolibuna. Nah, di sini Pak, di sisi lain, kalau ingin menjadi jamak mudzakkar salim, maka di sini dia punya istilahnya mustaq dalam menahu pecahan. Mungkin bisa dikatakan seperti itu. Alias dia punya kata dasar dalam kata kerja. Contohnya muslimun, dia punya kata dasar dari aslama yuslimu, bahwa muslim, atau tolaba yatlubu bahwa tolib. Nah, waladun itu menurut saya dia isim yang jamid, atau dia tidak punya pecahan dalam kata kerja. Dia tidak punya kata kerja asalnya. Ya, walada itu walada kan, itu walada artinya melahirkan kan. Walada yalidu fahuwa walid. Ya, isim fa'ilnya walid, bukan walad. Ya, di situ walid tapi bukan walad. Alias waladun di sini dia isim mustaq. Mustaq itu isim jamid. Walad isim jamid. Isim jamid itu dia tidak punya pecahan kata kerja. Itu di sisi lain seperti itu, Pak. Ya, saya ulang. Ada kata kerja walad, ya. Walada artinya melahirkan. Kemudian walada itu fi'il madi, fi'il mudhari'nya yalidu, sedang melahirkan. Isim fa'ilnya atau pelaku pekerjaannya fahuwa walidun. Nah, contoh lagi di tolibun di sini hampir sama dengan urutannya hampir sama dengan walada tadi. Dia tolibun, dia isim mustaq. Dia punya pecahan atau kata kerja atau pecahan kata kerja. Dari mana? Dia punya kata kerja tolaba. Dan itu fi'il madi, tolaba, kemudian fi'il mudhari'nya yatlubu, isim fa'ilnya fahuwa tolibun. Kemudian muslimun, aslama yuslimu fahuwa muslim. Ya, di sini dia punya pecahan kata kerja. Jadi bisa dikatakan isim atau jamak mudzakkar salim itu di sisi lain dia harus berakal, di sisi lain dia juga merupakan isim sifat. Isim sifat itu bisa isim fa'il, kemudian dia isim maf'ul, ya, sifat musyabahah dan seterusnya. Nah, ini kan kalau kita jelaskan kan terlalu panjang, Pak ya. Terlalu panjang. Apa itu isim mustaq, apa itu isim fa'il kan di sini kita belum bahas. Jadi nanti takut terlalu melebar. Bisa dipahami Pak maksud saya tadi? Insyaallah Ustaz, insyaallah. Bapak Dede. Apaan? Silakan. Ada yang ingin ditanyakan lain, teman-teman? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak Suyono. Iya. Saya mau tanya yang isim ghairu munsharif tadi. Iya. Kan biasanya nggak bisa dijerkan ya. Iya. Nah, tapi kalau ada misalnya fi ahsani kok bisa jer dia? Fi ahsani takwim. Oh ya. Ahsani itu kan ghairu munsharif. Atau Ramadan. Nah. Ramadan? Di niat puasa itu kan nawaitu saumadin ada ipadus Ramadoni atau Ramadona gitu kan. Ada yang baca Ramadona. Ramadona yang betul. Bukan Ramadoni. Ada juga. Iya. Berarti itu isim ghairu munsharif juga ya. Nggak bisa dibaca Ramadan itu bagaimana penjelasannya? Oke. Saya ingin mengulang pertanyaan dari Bapak Suyono. Isim ghairu munsharif kan isim yang tadi apa pertanyaan? Isim yang tidak bisa dijerkan. Ya, jadi di sini belum dipahami Pak. Isim ghairu munsharif itu bisa dijerkan, tapi tanda jernya bukan dengan kasro, tapi dengan fathah. Oke. Jelas ya di sini. Isim ghairu munsharif tetap bisa dijerkan, tapi tanda jernya bukan dengan kasro, tapi dengan fathah. Oke, ini yang dasar yang pertama. Kemudian soal fi ahsani takwim, kalau ada isim sifat tadi, ya kan tadi ahsan kan tadi kan sifat ya. Tapi kok ada yang dijerkan. Nah, isim ghairu munsharif agar dia jernya dengan fathah,
itu dia harus mempunyai 2 syarat. Nanti ada di bab jer sebenarnya. Di bab i'rab jer, tanda i'rab jer. Ini agar isim ghairi munsharif dijerkan dengan fathah, dia punya syarat. Yang pertama, dia tidak boleh ada alnya, tidak boleh ada alif lamnya. Yang kedua, dia tidak boleh dimudhofkan. Ahsani takwim, dia mudhof alias digabungkan, 2 lafaz yang digabung menjadi satu. Contohnya mudhof yang lain adalah Abdullah. Abdullah dari kata abdun dan lafzul jalal. Abdun kan artinya hamba, Allah artinya Allah. Nah, ketika digabung menjadi satu, Abdullah itu menjadi nama orang. Orang namanya Abdullah. Nah, ini susunan namanya mudhof ilaih. Ahsani takwim juga seperti itu, Pak. Itu adalah susunan mudhof ilaih. Nah, syaratnya isim ghairi munsharif agar dijerkan dengan fathah itu harus 2 syarat. Harus tidak boleh ada alif lamnya dan tidak boleh dijerkan. Tidak boleh dimudhofkan, tidak boleh disandarkan dengan kalimat yang lain. Fi ahsani takwim itu adalah ahsani takwim, ini susunan mudhof ilaih namanya, Pak. Ya. Dia tidak berdiri sendiri. Ahsan tidak berdiri sendiri. Kalau ahsan berdiri sendiri, maka dia nanti dijerkan dengan fathah. Masalah di dalam niat Ramadan, niat puasa Ramadan, nawaitu shoma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadana. Yang betul Ramadan, Pak. Kalau Ramadan itu siapa yang mengajarkan? Itu namanya salah kaprah. Ya. Oke. Jadi keadaan yang ada di masyarakat itu bukan patokan, Pak. Bukan patokan. Patokan kita ke kitab, ke kalam ulama. Adapun yang terjadi di masyarakat itu mungkin saja salah, mungkin saja betul. Ya, di situ ada kemungkinan salah, ada kemungkinan betul. Tapi kalau kita kembali ke kitab, di situ pasti ada dasar yang kuat dan dasar yang punya dasaran atau bisa dipertanggungjawabkan. Seperti itu, Pak, ya. Mungkin jelas, Bapak Suyono. Baik, Ustaz, makasih. Apa? Ada pertanyaan lain? Mungkin Bapak Suyono. Silakan yang lainnya. Mau Ustaz minta contohnya yang ini, yang sifat tadi, ya, yang pakai alif lam, yang bisa dijerkan dengan ciri kasroh. Dengan ciri kasroh, oke. Ya. Kita lihat dulu ya. Saya di sini kembali ke slide tadi. Sebentar, saya akan kembali ke isim ghairi munsharif. Oke. Tadi mana ini? Saya akan share screen ya, Pak, ya. Share screen. Ya, biar lengkap aja, karena untuk mudhof itu kan yang barusan udah ada contohnya fi ahsani takwim. Tinggal yang alif lam. Sebentar, saya ke share screen yang mana tadi, Pak? Yang ke-6. Saya akan share screen dulu. Sudah kelihatan, Pak, layar saya, Pak? Udah. Oke. Contoh isim ghairi munsharif adalah masajid. Betul, Bapak? Karena dia termasuk sigat muntahal jumu. Ya. Oke. Nah, ketika masajid ini tidak ada alif lamnya, maka dia kalau kemasukan huruf jar, maka dia dijarkan dengan fathah. Fi masajida. Nah, ketika nanti ada alif lamnya, maka nanti harus fil masajidi. Oke, kita akan ini ya, masajida menjadi fil masajidi. Coba kalau kita akan googling dulu, Pak, ya, di googling kita cari contoh yang fil masajidi atau fil masajida. Apakah ada ya yang setuju, Bapak? Kita googling dulu. Atau saya akan cari dulu.
ayat, coba ayat. Ahamul masajid. Sebentar ya. Buyutin atinamlo. Oke. Murun al masajid. Ya, murun al masajid. Ya, murun al saya ingin mengatakan Bapak ya, ingin mengatakan bahwasanya al-masajid ya, ketika dia tidak ada alnya dia dibaca, ketika jer dia dibaca masajida. Tapi ketika tidak jer dia dibaca al-masa, atau tidak ada ketika ada alif lamnya dia dibaca al-masajidi. Ini sudah maklum di kalangan kita, tapi saya ingin memberikan Anda dasarnya, dalilnya dari kitab langsung. Maka itu saya akan melihat kitabnya. Jadi saya ingin mohon Bapak untuk menunggu sejenak. Berkenan nggak Bapak untuk menunggu sejenak? Saya akan mencari di kitab. Silakan Ustaz. Ya. Oleh Jawa Kibatur ya. Di Al-Quran ada innama ya'muru masajida, tapi di situ dia tidak jer, tapi dia dibaca nasab karena dia menjadi objek. Jadi bukan, tidak bisa dijadikan dalil. Al-Baqarah 187 Tat. Al-Baqarah 1 ada Tat. Ayatnya bagaimana? 87. Wa antum aqifuna fil masajidi. Fil masajidi, betul? Wa aqifuna. Sudah ketemu Bapak? Iya, sudah ketemu Bapak ya? Di tengah-tengah, iya saya ada. Oke. Hampir di akhir ayat sih, cuman agak ke tengah dikit, cuman udah mau akhir ayat tuh.
wa antum aakifuna. Wala tubashiruna wa antum aakifuna fil masajid. Ya. Oke, saya sudah temukan. Di kitab ada contoh, tapi ini kita langsung ke ayat Al-Quran. Sudah menjadi wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Yaitu surat Al-Baqarah ayat 187. Oke, saya akan share screen. Layar saya sudah dilihat, Bapak? Bisa dilihat? Tadi udah ngerjain belum, Dek? Layar saya sudah bisa dilihat, Bapak? Masih loading, Ustaz. Masih loading. Udah, Ustaz, udah. Udah. Saya panggil Mas tuh, Dek. Oke, saya di sini tidak punya Al-Quran elektronik di laptop ya. Adanya di HP. Ini saya carikan di Google aja. Tapi ini sudah masyhur, kita sudah sering baca. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Di sini al-masajid dia isim ghair munsharif dan dia kemasukan huruf jar, maka dia dibaca jar. Dan tanda jarnya apa di sini? Kasroh. Al-masajid dia isim ghair munsharif kok tidak dijarkan dengan fathah? Yaitu tadi isim ghair munsharif agar dia dijarkan dengan fathah dengan dua syarat, yaitu tidak boleh dimudhafkan dan tidak boleh ada alif lamnya. Kalau ada alif lamnya, contohnya fil masajid, maka dia tanda jarnya dengan kasroh. Kembali ke alamat yang asli. Sudah jelas Bapak di sini? Ustaz. Jelas, apakah jelas. Masih ada yang ditanyakan lagi tentang ini? Sudah jelas ya? Contohnya tadi dari isim ghair munsharif tadi. Coba saya ke Ustaz, insyaallah. Insyaallah, Ustaz. Cukup, Ustaz. Apakah ada pertanyaan lainnya? Ya, jadi ini apa namanya? Isim-isim yang 10 ini ya. Ini mohon diperhatikan dengan sangat betul karena objek kita nanti di 10 ini, objek pembahasan, objek baca kitab ini pasti tidak terlepas dari 10 isim-isim ini. Ya. Apakah ada yang ditanyakan lagi, Bapak? Saya akan buka kitabnya. Di sini saya sudah menemukan kitabnya, Pak. Mohon ditunggu sejenak ya. Sebentar. Apakah ada pertanyaan lainnya? Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara yang lainnya? Ya, ini tadi di bab keempat dan sampai ke-6 ini belum ada rumus ya. Jadi masih, kenapa saya ulang, ini kan penting sekali. Karena sangat penting dan saya ingin Anda memahaminya dengan pemahaman yang kuat, khususnya di isim ghair munsharif ya. Isim ghair munsharif itu yang banyak memang. Isim ghair munsharif itu adalah salah satu bab yang memang agak sulit untuk difahami. Ya, memang bab yang tersulit juga. Ada pertanyaan lainnya, Bapak? Silakan yang lainnya. Kalau ada pertanyaan atau kritik dan saran atau usulan, silakan. Apakah ada pertanyaan lainnya? Kalau tidak, cukup kita tutup di sini. Apakah sudah ada tugas? Setelah ini akan kita berikan tugas. Oke. Setelah ini akan kita berikan tugas. Puan. Ya. Mohon dipertahankan aja Zoom di waktu seperti ini. Oh, di Jumat pukul 8. Ya, kalau istilahnya kalau masalah hari mah tergantung Ustaz aja, insya Allah. Kalau malam insya Allah Ba'da Isya kayaknya lihat partisipasi banyak. Oh ya, baik. Oke, insya Allah nanti
Kalau di hari awal kan memang kita di info kan, biasanya kan evaluasi itu hari Jumat pukul 8. Ya, kalau di luar Jumat itu biasanya karena ada satu hal yang terpaksa harus dipindah di lain hari, seperti itu, Bapak ya. Oke, terima kasih atas masukannya. Cukup di sini Bapak, Ibu-ibu semuanya. Cukup ya. Baik, terima kasih. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini bermanfaat khususnya bagi saya dan teman-teman umumnya. Dan semoga kita terus diberikan keistiqomahan. Dan dari saya apabila ada kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Afwan. Syukran, Tad. Afwan.